Nah, ini bakal bisa membantu bisnis kalian itu untuk lebih grow up lagi, apalagi dengan masalah penjualan. Dengan menentukan target konsumen secara spesifik, ya, dan yang militansinya lebih besar lagi, kalian bisa menggunakan yang namanya intellectual property. Seperti apa intellectual property? Yuk kita bahas. Ya, jadi sebenarnya intellectual property ini udah banyak banget, pengusaha-pengusaha pasti udah pada tahu semuanya apa itu intellectual property. Intellectual property itu jadi seperti ini. Kalian itu bisa menggunakan license atau konsep orang lain yang bisa kalian adaptasi kepada bisnis kalian, ya, atau menggunakan hak cipta orang lain yang bisa kalian gunakan untuk diterapkan kepada bisnis kalian dengan syarat yang pasti berizin, ya. Jadi kenapa gue harus bilang berizin? Karena ini menyangkut terhadap hak cipta gitu. Tapi apakah hak cipta ini bisa digunakan? Bisa tentunya, dengan cara kalian harus membuat izin. Karena apa? Karena semua itu bisa digunakan dengan cara kalian membayar royalti terhadap orang yang punya intellectual property gitu. Contoh seperti ini. Kalian mungkin sering ya mendengar yang namanya musisi. Musisi itu kan hidupnya dari mana sih? Hanya sekedar nyanyi itu semanggung gitu aja. Ya mungkin itu sebagian besarnya ya. Tapi sebenarnya musisi itu hidup dari lagunya sendiri yang diputar di setiap radio, di setiap YouTube, atau mungkin sekarang Spotify gitu loh. Orang yang membeli member atau orang yang membeli membayar langganan terhadap salah satu platform, nah itu sebagian berapa persennya itu pasti dibayarkan kepada royalti si pencipta lagu. Nah itu yang disebut dengan intellectual property. Ya, propertinya apa ya? Propertinya adalah lagu gitu. Intellectual property adalah ya hasil daripada ide dan juga kreativitas yang dibuat oleh si penciptanya tersebut gitu loh. Nah sebenarnya apa sih yang bisa kita adaptasi? Banyak banget lah. Salah satunya pasti banyak banget. Mungkin views di sini ada yang suka yang namanya BTS ya. BTS itu salah satu IP yang menurut gue sangat besar. Militansinya juga besar gitu loh. Nah, apakah kita bisa menggunakan IP BTS? Bisa banget gitu. Contoh, kalau kalian bikin kayak misalnya greeting card ya, atau misalnya kalian membuat sebuah seperti gantungan kunci atau apa kayak misalnya ada satu tokoh di BTS ya yang pakai kalung. Oh, ini mungkin kalungnya bisa kita buat dan kita bisa inovasi dan kita adaptasi, bisa kita jual di Indonesia. Nah itu salah satu dari intellectual property. Namun biasanya kalau misalnya berhubungan dengan barang atau produk yang seperti kalung dan lain-lain, itu nggak ada nilai IP-nya gitu. Cuman karena dipakai aja sehingga banyak orang yang pakai gitu loh. Nah banyak yang pada akhirnya ketika menggunakan IP seperti ini itu mendapatkan konsumen yang benar-benar spesifik dan juga militansinya luar biasa. Contoh apa? Contohnya adalah kayak contoh misalnya nih di real life gitu ya, di New York terutama itu ada salah satu restoran spaghetti ya yang mengambil nama restorannya itu dari sebuah lirik lagu. Lirik lagu siapa? Itu lirik lagunya Eminem. Gue lupa lagi cuma kalian bisa searching aja. Itu kayak ya jualan spaghetti aja biasa. Namun karena dia mencatut sebuah lirik, potongan lirik untuk dijadikan nama restoran, sehingga restoran itu menjadi sangat terkenal. Ya, akhirnya si restoran itu tidak jadi sekedar restoran saja, tapi bisa menjadi sebuah museum untuk memperingati
perjuangan Eminem dari 0.0 karirnya sampai akhirnya menjadi seorang superstar gitu loh. Jadi orang semua itu datang ke sana itu ya hanya untuk merasakan, ingin jauh lebih dekat dan lebih tahu tentang Eminem seperti apa ya, walaupun akhirnya kita juaran spaghetti gitu loh. Nah itu yang bisa kita terapkan di Indonesia ya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menggunakan intellectual property gitu loh. Tapi balik lagi kita bisa, gue bakal disclaimer gitu ya, bahwa intellectual property ini memang harus berdasarkan izin gitu loh. Jadi jangan sampai kalian itu menggunakan semena-mena, yaitu namanya melanggar hak cipta gitu loh. Nah itu yang gue bilang, IP itu perlu digunakan gitu loh, karena kita bisa pakai IP siapapun ya gitu kan. Kalau memang nanti skala bisnis kalian memang sudah cukup besar, silakan kalian tinggal ajukan izin gitu loh. Nah tapi yang gue pengen ingatkan sama kalian bahwa IP ini tidak tidak bisa berjalan tanpa konsep yang matang atau jelas ya, atau tujuan target market atau salesnya kemana itu loh. Kalau nggak ada tujuan, kalau kita nggak tahu targetnya kemana, ya sama aja dengan bohong gitu loh. Kalau kayak tadi ambil contoh kayak misalnya sebuah restoran spaghetti mengambil sebuah lirik lagu dijadikan nama restoran. Nah itu tujuannya adalah sebenarnya dia buat restoran gitu loh. Nah jadi yang gue harapkan adalah kalian tentukan dulu produknya ya, produknya itu apa, dijual kepada siapa, target marketnya seperti apa gitu loh. Jadi konsepnya yang harus dimatengin dulu gitu loh. Nah ini ini terakhir gitu sebagai bonus buat kalian. Kayak contoh gue punya temen, ini idenya brilian banget ya, kalian mungkin bisa tiru juga ya. Jadi temen gue itu adalah orang yang seneng dengan bisa dibilang bisnis trend lah gitu kan. Contoh kemarin ketika rame BTS konser di mana-mana gitu ya, dan nggak semua orang itu bisa nonton langsung jauh ke sana kan. Dan waktu itu temen gue itu beli tiket online, tiket ya nggak tahu ya, mungkin platformnya dia nonton online via Zoom atau apa, gue nggak ngerti. Dia beli tiketnya, lalu dia punya ide gimana caranya ya gue bisa nobar gitu. Gue bisa nobar, gue jual tiketing. Akhirnya apa? Akhirnya dia cari tempat kerjasama, ya entah itu warung kopi atau kafe. Dia melakukan sebuah kerjasama, gimana kalau misalnya boleh nggak gue nonton bareng di sini konser BTS, terus juga lu bisa jualan juga makanan lu gitu loh, kita bisa buat menu dan lain-lain. Dan ini waktu itu si kafenya sepakat gitu, ya udah kita gelar nonton BTS bareng di sini. Dan akhirnya dengan modal waktu itu katanya cuma 1.400.000 gitu ya, 1.400.000 ya, mungkin sekitar segitulah. Akhirnya dia bisa menggelar nonton bareng BTS di satu kafe itu, dan dia cuma jual 250.000 per orang, dan yang nonton itu sekitar 150 orang. At least kalau dihitung dari modal cuma 1.400.000 sampai berapa, 250 orang 250.000 satu orang, terus hanya bisa menggelar nonton sampai 150 orang. Ya kalian tahu lah itu budgetnya berapa dari tiketingnya doang. Entah itu ilegal atau legal ya, cuman menurut gue kita ngambil saripati positifnya bahwa ini idenya bisa kita ambil secara ini bagus, ini kreatif loh gitu loh. Nah ini yang disebut untuk menggunakan intellectual property gitu loh. Oke, mungkin segitu aja dari pembahasan kita hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan bisa kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube-nya Marcelo Journal. Dan kalian untuk nonton lebih jelasnya, gue bikin playlist tentang bagaimana bisnis tanpa modal itu di playlistnya YouTube Marcelo Journal. Oke, see you.